Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya di rumah? Kami berdoa semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat, selalu sukacita, dan selalu semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami juga ucapkan selamat buat adik-adik yang sudah selesai ujian dan selamat buat kenaikan kelasnya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kami undang adik-adik untuk duduk yang rapi, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu menyertai, selalu membimbing dan melindungi adik-adik dimanapun mereka berada. Terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus karena kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan sukacita dan sejahtera buat adik-adik dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati adik-adik, biar Roh Kudus menyertai mereka selama mereka mendengarkan cerita firman Tuhan, biar mereka dapat duduk tenang, duduk dengan rapi, sehingga firman Tuhan dapat dimengerti oleh mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita dengarkan video berikut ini ya. Setelah mengalahkan bangsa Amori, maka bangsa Israel berkemah di dataran Moab. Maka sangat gentarlah orang Moab. Kemudian Balak, raja Moab, mengirim utusan kepada Bileam, sang penenung dengan pesan, "Datanglah dan kutuklah bangsa Israel bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini." Maka berangkatlah utusan Balak dengan membawa upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, maka disampaikannya pesan Raja Balak, dan Bileam menyuruh utusan itu untuk bermalam. Kemudian berfirmanlah Allah kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa Israel, karena mereka telah diberkati." Tapi Balak mengutus pula utusan yang lebih banyak dengan upah penenung lebih banyak kepada Bileam. Tapi jawab Bileam, "Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar titah Tuhan Allahku." Tetapi Allah berfirman, "Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya yang kufirmankan kepadamu harus kau lakukan." Lalu berangkatlah Bileam bersama dengan utusan Balak. Tetapi bangkitlah murka Allah, dan malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus. Tetapi keledai Bileam menyelamatkannya. Keledai itu berpaling dari jalan, sehingga marahlah Bileam dan memukul keledai itu. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam, "Engkau telah mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Kemudian Tuhan menyingkap mata Bileam. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus berdiri di jalan. Kemudian taulah Bileam akan kesalahannya dan berkata, "Aku telah berdosa. Jikalau apa yang kulakukan jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan menyuruh Bileam untuk melanjutkan perjalanannya. Nah adik-adik sudah dengarkan video tadi kan tentang Bileam dan keledainya. Kita sungguh bersyukur karena kita punya Tuhan yang mau menegur, kita punya Tuhan yang mau menasehati. Seperti Tuhan menegur dan menasehati Bileam dengan memakai keledainya, demikian juga Tuhan mampu menasehati, menegur kita di saat kita melakukan kesalahan dengan menggunakan orang-orang di sekitar kita. Tuhan bisa menegur kita melalui orang tua kita, melalui teman-teman kita, melalui guru dan hamba Tuhan yang ada di sekitar kita. Dan juga melalui cerita firman Tuhan hari ini, kami mengingatkan adik-adik supaya semakin taat menjadi anak yang dengar-dengaran firman Tuhan, menjadi anak yang semakin takut akan Tuhan, supaya
adik-adik semakin dikasihi oleh Tuhan. Nah adik-adik, ayat hafalannya dari Mazmur 150 ayat 2, pujilah Dia karena keperkasaannya. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Nah sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan kepada adik-adik, hati yang dengar-dengaran firman Tuhan, hati yang selalu mengasihi Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat terus melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan mau menegur adik-adik di saat mereka melakukan kesalahan, sehingga adik-adik dapat memperbaiki kesalahannya, dapat menjadi anak yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan ini dapat tertanam di hati adik-adik, sehingga adik-adik terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan menyertai adik-adik selama seminggu ke depan. Tuhan menyertai mereka dalam segala aktivitasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.